Oke, sekarang kita coba mempelajari mengenai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 PMK 04 Tahun 2020, khususnya mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai, serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau yang kita kenal dengan COVID-19. Sebenarnya hal yang harus kita ketahui benar-benar dulu adalah fasilitas di dalam PMK ini hanya untuk impor barang COVID, khususnya untuk di lampiran huruf A saja. Jadi jika tidak sesuai dengan apa yang ada di lampiran huruf A, maka tidak bisa menggunakan Peraturan Menteri Keuangan ini. Oke, itu dulu yang pertama. Terus kemudian kita pahamin dulu di sini bahwa yang dimaksud dengan orang di dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, orang itu termasuk orang perseorangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum, ataupun non-badan hukum. Seperti tadi yang sudah dikatakan sebelumnya, khususnya mengenai produk apa saja, maka tolong dilihat ke lampiran A peraturan ini. Kemudian di dalam pasal 2 ada untuk siapanya. Dikatakan bahwa di sini ada jenis fasilitasnya. Di dalam pasal 2 ayat 1 diberikan fasilitas atas kepabeanan dan atau cukai, dan juga untuk fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakannya apa saja? Dikatakan bahwa di sini seperti tidak dipungut PPN ataupun dibebaskan dari pemungutan PPh 22. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 3 atas impor barang yang dilakukan oleh pusat logistik berikat. Oke. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 4 atau adalah terhadap transaksi pengeluaran barang asal impor dan atau tempat lain dalam daerah PB-an dari kawasan berikat atau gudang berikat, kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus, dan juga perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor dengan tujuan ekspor. Jadi di dalam pasal 2 ini akan dibahas berulang-ulang, seperti di dalam pasal-pasal berikutnya nanti akan dijelaskan pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, dan pasal 2 ayat 4. Intinya adalah pasal 2 ini sebenarnya impornya seperti apa? Apakah dilakukan oleh logistik berikat ataukah dilakukan dari kawasan berikat dan sebagainya, seperti kawasan bebas, perusahaan penerima kite. Nah, fasilitasnya ini ya, sebentar, fasilitasnya apa saja? Sama seperti pasal 2 ayat 1 disebutkan dengan cara seperti ini. Dibebaskan untuk biaya masuk, cukai, dan dikecualikan dari PDRI. Di dalam pasal 2 ayat 7 dijelaskan bahwa termasuk biaya masuk anti dumping, biaya masuk imbalan, biaya masuk tindakan pengamanan, dan atau biaya masuk pembalasan. Di dalam pasal 2 ayat 5b dikecualikan dari pelunasan PPN dan PPNBM. Di dalam pasal 2 ayat 6 merupakan penyerahan BKP ke tempat lain dalam daerah pabean yang ditanggung pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan. Sekarang kita akan mulai masuk ke dalam pasal 3, yaitu tata cara pengajuan untuk dapat menggunakan fasilitas. Kalau kita mau simpelnya, di dalam INSW ketika kalian membuka insw.go.id, maka kita langsung dikasih lihat skema seperti ini. Ya, alur proses seperti ini. Kita bisa lihat dalam rangka gugus tugas
percepatan penanggulangan virus COVID, kini pengajuan rekomendasi BNPB dapat dilakukan secara online melalui sistem INSW yang merupakan sinergi antara LNSW, BNPB, DJBC, Kementerian Kesehatan, dan Badan POM. Alur pengajuannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan di dalam di dalam definisi. Nah, di dalam kata-kata pemohon ini, kalau di dalam peraturan itu disebut dengan orang, yaitu pemerintah pusat, Pemda dan BLU, yayasan atau lembaga non-profit, perseorangan atau swasta untuk kegiatan non-komersil, bahkan perseorangan atau swasta untuk kegiatan komersil. Kemudian kita akan mulai masuk ke dalam sistem INSW. Yang pertama adalah orang tersebut harus masuk ke dalam website INSW yang dapat diakses dengan insw.go.id. Klik menu aplikasi INSW, lalu pilih submenu perizinan tanggap darurat. Langkah kedua, pilih menu pengajuan rekomendasi BNPB. Yang ketiga, lingkup rekomendasi BNPB. Ada beberapa yang dikecualikan dan juga ada pemberian fasilitas fiskal. Jadi dari lingkup rekomendasi BNPB ini, barang-barang tersebut bisa dikecualikan dari tata niaga impor yang seperti layaknya diketahui masyarakat umum. Dan juga diberikan fasilitas-fasilitas fiskal. Di dalam langkah ketiga, maka kita harus mengisi formulir dan unggah dokumen persyaratan sesuai jenis pemohon. Nanti aku akan jelasin untuk dokumen apa saja yang harus diunggah. Kemudian di sini, pemohon dapat memantau status pengajuan rekomendasi melalui fitur tracking pengajuan rekomendasi BNPB di website INSW. Kemudian di dalam kemudian di dalam proses yang keempat, yaitu proses analisa dan persetujuan pengajuan rekomendasi. Yang kelima akan diterbitkan ataupun dilakukan penolakan pengajuan rekomendasi tersebut. Nah, yang harus diketahui adalah ketentuan pada layanan ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020. User manual mengenai pengajuan rekomendasi BNPB dapat diakses di website INSW http://www.insw.go.id pada menu aplikasi INSW, submenu perizinan tanggap darurat. Oke, yang setelah kita mengetahui seluruh alur proses ini, maka di sini kita mau kita lebih arahnya kita coba membaca apa yang ditulis di dalam PMK 34 ini. Yang tadi seperti yang sudah disebutkan di atas, pemohon ya di dalam pasal 3 ini juga telah disebutkan orang mengajukan permohonan kepada menteri melalui kepala kantor bea cukai. Ya, tadi orangnya juga sudah disebutkan, orangnya siapa saja. Kemudian ada pengecualian seperti yang tadi kita ketahui, kecuali untuk yang pertama di dalam pasal 3 ayat 2A, barang kiriman dengan nilai pabean tidak melebihi FOB $500 per penerima barang per kiriman dan diselesaikan dengan menggunakan consignment note. Di dalam pasal 3 ayat 2B, yang dikecualikan juga adalah barang bawaan penumpang dengan nilai pabean tidak melebihi FOB $500 per orang untuk setiap kedatangan dan diselesaikan dengan menggunakan CD Custom Declaration. Kita masuk dulu nih pasal 3 ayat 2A. Karena di dalam pasal 3 ayat 2A diberikan lagi penjelasan mengenai pasal 3 ayat 3. Diberikan setelah penyelenggara pos atau penerima barang menyampaikan nomor pokok wajib pajak dalam consignment note. Dan juga di dalam pasal 3 ayat 4, apa saja yang harus dilampiri? Lampiri dengan identitas orang, fotokopi NPWP,
rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan beserta perkiraan nilai pabeannya. Jadi sekali lagi apa saja harus diketahui khususnya untuk barangnya adalah jumlahnya, jenis barangnya, kemudian perpajakannya beserta perkiraan nilai pabeannya. Yang keempat, uraian mengenai tujuan penggunaan barang yang dimintakan fasilitas kepabeanan. Ya, jadi yang dikecualikan juga adalah termasuk yang dokumen yang harus dilampirkan adalah uraian mengenai tujuan untuk siapa, kemudian digunakannya untuk apa. Nah, kemudian di dalam pasal 3 ayat 5 juga dijelaskan cara penyampaiannya. Disampaikan secara elektronik melalui portal DJBC ataupun sistem INSW, tapi kita sudah ketahui bahwa penyampaian ini harus melalui INSW. Tetapi kalau rusak bagaimana? Maka dilakukan secara offline. Lampiran permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yaitu dalam bentuk hard copy. Hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpanan data elektronik harus dalam berbentuk soft copy. Kemudian kita akan membaca mengenai pasal 4 ayat 1. Setelah seluruh lampiran disampaikan, maka Bea Cukai akan melakukan penelitian. Hasilnya adalah bisa berupa disetujui menerbitkan keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas kepabeanan dan atau cukai, serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19. Atau di dalam pasal 4 ayat 3, permohonannya bisa saja ditolak. Nah, tetapi ketika penolakannya, maka Dirjen Bea Cukai harus menerbitkan alasan penolakannya. Nah, di dalam pasal 4 ayat 4 yang paling penting, paling lama adalah 2 jam kerja terhitung permohonan diterima secara lengkap dan benar, baik online maupun offline. Ya, jadi prosesnya hanya membutuhkan waktu 2 jam, baik online maupun offline, setelah penerimaan dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Oke, kemudian kita akan memahami di dalam pasal 5, yaitu khususnya pemberitahuan pabean atau PIB. Di dalam pasal 5 ayat 1, pasal 2, disebutkan PIB-nya ini disesuaikan dengan apa yang dilakukan, seperti impor barang untuk dipakai, atau impor barang pusat melalui pusat logistik berikat, kawasan bebas, kawasan ekonomi khusus, KITE, barang kiriman, dan barang bawaan penumpang. Nah, untuknya ini bisa ayat 1 adalah untuk umum, ayat 3 kawasan berikat, ini adalah pasal 2 ya, pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 3, dan pasal 2 ayat 4. Oke. Yang berikutnya adalah pasal 5 ayat 2. Atau dilakukan untuk barang COVID, barang penanganan pandemi COVID melalui pemberitahuan impor barang khusus atau kita kenal dengan PIBK. Ini juga dilakukan dengan seperti khususnya untuk pasal 2 ayat 1 yaitu impor untuk yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan atau cukai, fasilitas perpajakan seperti tidak dipungut PPN, dibebaskan dari pemungutan PPh 22, dan juga untuk impor barang kiriman yang melebihi $500 per penerima barang, karena ketika di bawah itu dibebaskan, itu tidak ya. Kemudian impor barang bawaan penumpang melebihi $500 per orang per kedatangan, kalau yang di bawah juga langsung saja dibebaskan. Kemudian maksudnya tidak menggunakan PMK ini, maksudnya seperti itu ya. Pasal 7 ayat 1 terhadap barang impor yang dipakai dalam rangka penanganan pandemi COVID yang masih menunggu keputusan atau permohonan fasilitas kepabeanan dan atau cukai serta perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 dapat diberikan pengeluaran barang impor
untuk dipakai, tetapi dengan syarat jaminan. Nah, Pasal 7 ayat 2 syaratnya adalah orang yang mengajukan permohonan kepada kepala kantor BC tempat pemasukan barang. Jadi sebenarnya bisa saja dikeluarkan, tetapi tetap saja syaratnya harus mengajukan permohonan dulu. Kemudian ketika kita melakukan pengeluaran sebelum dilakukannya keputusan itu dikeluarkan, maka di dalam pasal 7 ayat 3 kita tuh sudah diinformasikan bahwa harus ada jaminan. Jaminannya seperti apa? Jaminannya itu adalah jaminan tertulis. Bentuknya seperti apa? Yaitu seperti yang ada di dalam lampiran huruf B. Ya, jaminan tertulis seperti ini bentuknya, jadi bisa di-download, kemudian bisa diisi saja secara mandiri, secara tulis saja. Yang penting dilakukan, informasi ini harus lengkap, diberikan materai, dan juga pastinya harus dilakukan cap dan juga tanda tangan. Kemudian kita akan masuk kembali ke dalam jangka waktu. Nah, jangka waktunya ini berlakunya bagaimana nih dalam peraturan ini? Yaitu untuk barang impor dan dokumen, pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau Inward Manifest BC11 atau tanggal didaftarkannya dokumen pengeluaran barang dari yang tadi kita lihat ya, pusat logistik, kawasan bebas, kawasan berikat, gudang berikat, dan seterusnya. Dari kantor BC, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sampai dengan berakhirnya masa penanganan pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh BNPB. Oke, kemudian kita akan membahas juga mengenai sanksi administratif, bagaimana ketika ada orang yang menyalahgunakan pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Ketika ada bea masuk yang harus dibayarkan tetapi dia menyalahgunakan, maka dendanya paling sedikit 100%, maka paling maksimal adalah 500%. Dan juga ada sanksi administratif, yaitu pemblokiran terhadap akses kepabeanan selama 1 tahun. Jadi kalau sudah akses kepabeanan ditutup, berarti seluruh transaksi impor bisa dihentikan dan wajib pajak tersebut tidak bisa menggunakan lagi fasilitas kepabeanan seperti ini. Artinya seluruhnya punya sanksi, jadi harus dipatuhi bahwa barang yang kita ajukan untuk fasilitas ini memang benar-benar digunakan untuk penanganan pandemi COVID, supaya jangan sampai wajib pajak yang mengajukan ataupun orang yang mengajukan dapat dikenakan sanksi bea masuk ataupun sanksi administratif seperti ini. Itu saja peraturan mengenai PMK nomor 34 ini. Satu hal yang paling harus kita pahami dan kita ingat bahwa pengajuan fasilitas kepabeanan ini tidak dari DJP ataupun dari djponline.pajak.go.id, tetapi melainkan harus menggunakan insw.go.id. Oke, jadi ketika kita masuk ke dalam INSW, kita lihat dulu ya, insw.go.id. Oke, tampilan awal adalah seperti ini. Ada pengumumannya. Seperti yang tadi kita sudah bahas bagaimana caranya, yaitu kita masuk ke dalam aplikasi yang tadi kita sudah bahas, masuk ke aplikasi LNSW. Kemudian masuk kembali ke dalam perizinan tanggap darurat. Ketika di dalam layanan perizinan tanggap darurat, kemudian kita klik yaitu pengajuan atau rekomendasi BNPB. Tampilan pemohon pertama kali adalah ditanya untuk pengecualian tata niaga impor atau permohonan pembebasan bea masuk dan cukai.
serta PDRI ke DJBC. Ketika kita klik ini, kita bisa memilih kembali jenis entitasnya. Itu siapa? Kalau kita adalah swasta, maka kita masuk ke dalam ini. Maka kembali ditanyakan adalah jenis peruntukannya. Jenis peruntukannya kita gunakan kalau memang untuk kita mau jual ke BNPB dan sebagainya, maka pilihlah untuk peruntukan secara komersil. Kemudian kita pilih kantor pengawasan DJBC-nya, sesuaikan dari kantor bea cukai yang Anda ajukan. Ya, di mana barang Anda dilakukan pemrosesan di situ. Oke, kita contohkan saja. Lalu berikutnya adalah dari pihak importir. Importir adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pemasukan barang impor yang nantinya tercantum dalam pemberitahuan impor barang. Kita klik, pilih NPWP-nya, maka kita tulis nomor NPWP-nya, kita tinggal cek, maka nanti seluruh nama importir kita akan muncul. Hal ini bisa diambil dari PIB, oke? Kemudian kopi data importir, ini khususnya adalah penerima barang. Penerima barang adalah pihak terakhir yang akan menerima barang. Ketika kita pilih kopi data importir, maka seluruhnya akan masuk dari pihak importir di atasnya. Kemudian yang harus dilakukan adalah jangan salah untuk tujuan distribusinya. Oke. Kemudian di sini juga ada kontak korespondensi. Ini yang paling penting juga adalah isi data kontak korespondensi secara benar dan dapat dihubungi jika dibutuhkan. Dalam hal tidak dapat dihubungi, maka permohonan akan ditolak. Nomor handphone harus yang aktif ya, begitu juga dengan email. Nomor telepon sebisa mungkin juga yang aktif dan bisa ditujukan langsung ke pihak yang melakukan permohonan ini. Jadi ketika ada pertanyaan dari bea cukai, maka kita bisa langsung memperbaiki data ini. Begitu juga dengan dokumen referensi, ini yang harus betul-betul harus ditulis secara teliti, jangan sampai salah nomor BL-nya, nomor RW bill-nya atau yang sejenisnya. Ketika cek manifest, akan keluar. Dan jangan lupa untuk melakukan upload data, choose file, oke? Begitu juga dengan nomor invoice. Jadi ada beberapa yang secara mandatori harus ada, oke? Seperti nomor invoice, nomor packing, dan sebagainya. Dan yang lihat kembali ke dalam peraturan yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Ketika ada pendirian yayasan, maka lakukan ya, khusus untuk yang yayasan. Kemudian juga transportasi, kita bisa memilih transportasinya akan melalui apa ya. Oke. Kemudian nama sarana angkut, nomor sarana angkut. Lokasinya kita bisa milih negara mana, dari negara mana, negara bongkarnya. Kemudian pelabuhan atau lokasi muatnya. Ini juga kita bisa memilih ketika dibongkarnya adanya di mana di Indonesia. Kemudian ya kita bisa lihat ya adanya di sini semua. Kemudian untuk komoditi kita harus menulis, sudah diberikan contohnya 25 atau sekian. Dan begitu juga dengan satuannya, jadi harus ditulis volume sekian, satuannya ada di sini. Begitu juga dengan perkiraan total berat masuk ke sini. Oke, jadi harus dalam bentuk kilogram. Kemudian dari uraian barang ini harus jelas ya. Harus jelas betul-betul, dan kelompok barangnya ini masuk ke mana? Lihat di lampiran huruf A yang tadi. Ini begitu juga dengan satuan. Jangan salah. Yang harus siapis ditulis kilogram, itu menjadi kacau, nanti juga akan menjadi penghambat untuk mendapatkan surat keterangan pembebasan ini. Kemudian jumlah kemasan juga ada, oke. Ini ada jumlah barang hubungannya dengan satuan, kemasan hubungannya dengan bag atau box.
Berikutnya ada total harga barang ke satu, sekian, mata uangnya kita pilih, kursnya sesuaikan dengan kurs dari yang ada di dalam tanggal yang bersama dengan ini, sehingga nanti akan dihitung secara otomatis di sini. Ketika ada barang berikutnya, maka kita lakukan tambah barang. Ketika ini semua sudah selesai, maka lakukan checklist untuk saya menyatakan bahwa data yang saya isi adalah benar dan menjadi tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ingat, hal ini ada sanksi administratif dan juga sanksi denda yang cukup besar jika kita menyalahgunakan fasilitas ini. Ketika kita ajukan, maka kita tinggal ajukan, maka ketika itu sudah selesai, maka kita akan mendapatkan nomor dan sebagainya. Kita masukkan untuk tracking. Nah, ini nomor pengajuannya sesuai dengan yang diajukan di atasnya ya. Ini kita masukkan captcha-nya, setelah itu kita close. Sedangkan untuk perubahan data, kita bisa lihat nomor pengajuannya, kita bisa ajukan. Nomor ajukannya bersiapa, nomor pengajuannya, kemudian berikutnya setelah ini kita ajukan kembali. Oke, itu aja. Berikutnya nanti kalau ada informasi berikutnya saya akan share lagi khususnya untuk layanan perizinan tanggap darurat. Nah, itu aja, sekian dan terima kasih.